Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-10 ya, di materi stres dan kreativitas kerja. Mas Mbak semua, di materi ini nanti kita yang pertama kali akan membahas tentang stres dan nanti ke kreativitas kerja seperti itu. Mas Mbak semua, apa sih yang dinamakan stres? Nah, definisi stres di sini adalah keadaan yang bersifat internal yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik atau lingkungan dan situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Nah, Mas Mbak semua, di dalam stres ini pastinya kita semua pastinya pernah mengalami stres. Stres itu tidak yang beranggapan bahwa stres itu langsung gila, enggak. Nah, stres di sini adalah kaitannya yang bersifat internal, yang disebabkan kaitannya dengan tuntutan fisik atau lingkungan di dalam suatu sosial, kemudian kaitannya dalam organisasi seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenis stres ini ada outrest ya, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif dan konstruktif ya. Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan organisasi ya. Jadi Mas Mbak semua, untuk jenis-jenis stres di sini juga ada yang bersifat sehat ya atau positif. Kemudian yang kedua adalah distress, yaitu hasil dari respon stres yang bersifat tidak sehat atau negatif dan destruktif. Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi. Ingat Mas Mbak semua, bahwa di dalam jenis-jenis stres ini ada yang stres bersifat positif, sehat ya, ada yang bersifat negatif seperti itu. Jadi pastinya jangan sampai kita berpikir stres itu yang bersifat negatif saja, tetapi stres di sini juga bisa ada yang bersifat positif seperti itu. Kemudian Mas Mbak semua, untuk gejala stres ya, gejala stres ini yang pertama adalah fisik, yaitu nafas memburu. Jadi detak jantung kita itu semakin kencang itu nafas kita akan cepat memburu. Nah, gejala stres yang kaitannya fisik ini pastinya kaitannya dengan mulut dan kerongkongan itu kering ya. Jadi padahal kita itu sudah minum, tapi serasa karena kita itu lagi stres, pastinya seperti kita itu kayak kehausan, mulutnya menjadi kerongkongan itu juga kering seperti itu ya, tangan lembab gitu ya, jadi mengeluarkan air seperti itu. Nah, merasa panas ya, otot-otot tegang, kemudian letih yang tidak beralasan, sakit kepala, dan gelisah. Nah, di dalam gejala stres ini yang kaitannya fisik, pastinya salah satu dari ciri-ciri fisik ini ya, di dalam gejala stres ini pastinya ketika kita itu lagi kaget ya, lagi stres ya, itu pastinya ada ya, Anda merasakan di dalam fisik ini ya, kaitannya misalkan tangan lembab ya. Nah, tidak hanya yang stres itu di dalam misalkan saja organisasi, tetapi bisa juga yang kita alami itu misalkan ya, contohnya belajar seperti itu ya. Nah, belajar itu misalkan saja
ini nanti 10 menit waktunya dikumpulkan ya. Nah kemudian di situ itu pastinya ketika kita mau waktu 10 menit mau habis kok belum selesai, pastinya gejala stres yang kaitannya di fisik ini akan muncul di kita ya, akan muncul di kita kaitannya misalkan gelisah ya. Gelisah itu kan ketika kita itu tidak padahal kita itu kelihatannya santai tapi kita gelisah, itu stres juga mas mbak semua ya. Jadi untuk gejala stres yang kaitannya fisik ini pastinya banyak sekali di fisik ini ya, ciri-cirinya seperti itu, dari tangan lembab itu tadi ya. Kemudian yang kedua adalah perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas dan sedih, jengkel, salah paham, tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan semangat, ya, sulit konsentrasi, sulit berpikir jernih, sulit membuat keputusan, hilangnya kreativitas, hilangnya gairah dan penampilan, dan hilangnya minat terhadap orang lain. Nah, mas mbak semua, perilaku ini kaitannya misalkan saja di dalam organisasi ya, perasaan bingung di sini pastinya kaitannya dengan misalkan saja untuk target ya, seperti itu ya. Kemudian cemas dan sedih ya, jengkel, perilaku di sini kaitannya pastinya ada di dalam kaitannya di misalkan saja organisasi ya, misalkan saja ya, di sini kita lihat atasan ya, banyak sekali memberikan kita tugas seperti itu ya. Nah ini juga bisa kaitannya dengan perilaku kita, kaitannya dengan jengkel, kaitannya dengan salah paham, kaitannya tidak karena kita stres itu tadi ya, misalkan saja tugas yang berlebihan, maka pastinya terdapat adanya rasa gelisah, gagal, nah tidak menarik. Nah ini semua pastinya di dalam perilaku ini akan nampak ketika kita itu stres ya. Nah stres yang kaitannya dengan di sini adalah yang kita kaitannya dengan organisasi, misalkan saja di situ. Nah mas mbak semua, di dalam perilaku di sini ya, hilangnya gairah, hilangnya minat itu adalah pastinya ciri-ciri dari perilaku yang ketika kita itu mengalami stres ya, nampak. 3 adalah watak dan kepribadian ya, yaitu sikap hati-hati menjadi cermat yang berlebihan, cemas menjadi lekas panik, kurang percaya menjadi rawan. Nah inilah di dalam watak dan kepribadian ketika kita itu stres, maka untuk kaitannya dengan kita itu langsung mas mbak semuanya, dari sikap hati-hati itu menjadi cermat yang berlebihan. Semua yang berlebihan itu pastinya tidak bagus ya. Kita kalau hati-hati itu bagus mas mbak semua, tetapi ketika sikap hati-hati itu menjadi cermat yang berlebihan, ini juga tidak bagus. Karena apa? Karena kaitannya dengan watak dan kepribadian kita itu sudah pastinya ada gejala stresnya. Cemas menjadi lebih panik ya, yang biasanya hanya misalkan saja ketika cemas ya, cemas nanti misalkan saja di sini sudah bisa natural lagi ya. Nah ini menjadi panik, semakin panik. Nah ini kurang bagus, kurang percaya diri menjadi rawan ya. Jadi pastinya di dalam organisasi ketika percaya diri ini kurang, maka akan menjadi rawan ya, akan menjadi masalah juga seperti itu. Maka mas mbak semua, dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, ya, yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang di mana ia terpaksa memberikan tanggapan melebihi kemampuan penyesuaian dirinya terhadap suatu tuntutan eksternal, yaitu kaitannya dengan lingkungan. Maka Mas Mbak semua, bahwa ketika kita melihat dari gejala stres itu tadi, ya, kaitannya dengan stres itu tadi, bahwa stres tersebut itu juga bisa, ya, mempengaruhi emosi, ya, proses berpikir, ya, seseorang, kaitannya di mana ia itu terpaksa memberikan tanggapan yang berlebihan. Semua kalau berlebihan itu kan tidak bagus. Nah, itu ya. Kemudian, ya, ketika kita sudah mengetahui ini, maka Mas Mbak semua, kaitannya dengan lingkungan itu sangat besar sekali, ya. Tuntutan eksternal di dalam lingkungan itu sangat besar sekali. Nah, kita sudah memahami kaitannya dengan stres itu tadi, maka Mas Mbak semua, maka kita lihat dari dampak stres ini, ya. Dampak stres kerja. Maka di dalam dampak stres kerja ini ada gejala psikologis. Gejala psikologisnya seperti apa ketika kita itu mengalami stres kerja, ya, kecemasan. Jadi kita itu mengalami kecemasan, ketegangan, bingung dan mudah tersinggung. Ini adalah dampak dari stres kerja. Kemudian frustasi, ya, sensitif, depresi, komunikasi menjadi tidak efektif, ya, perasaan terkucil, kebosanan, kemudian menurunnya rasa percaya diri. Ingat Mas Mbak semua, bahwa di dalam dampak stres kerja, kaitannya gejala psikologis ini, kita itu harus bisa memberikan kontribusi, ya. Maksudnya itu kita harus bisa memberikan bahwa di dalam diri kita itu jangan sampai gejala psikologis ini terlalu banyak muncul di dalam diri kita, gitu ya. Maka kita harus bisa memberikan motivasi di dalam diri kita sendiri, Mas Mbak semua. Karena gejala psikologis ini kaitannya dengan, misalkan saja kita cemas, ya, ketegangan terlalu tinggi pastinya akan mengakibatkan stres yang berlebihan, ya. Kemudian biasanya kaitannya dengan tuntutan seperti itu, ya, tugas yang berlebihan, ya. Kemudian menjadikan pastinya komunikasi itu tidak efektif, ya. Karena diajak misalkan komunikasi pun tidak, bahasanya itu tidak nyambung seperti itu, ya. Karena komunikasi itu menjadi tidak efektif, pastinya nanti akan muncul juga kaitannya dengan perasaan terkucil, kebosanan, ya, menurunnya rasa percaya diri. Ini yang menjadikan dampak stres kerja itu kaitannya dengan gejala psikologis di sini ini sangat tinggi. Karena apa? Ketika melihat dari menurunnya rasa percaya diri itu sudah down sekali, ya. Ketika dampak stres ini misalkan saja hanya kelihatan di bingung, ya, atau mudah tersinggung, masih bisa kita kontrol seperti itu. Tapi kalau sudah menurunnya rasa percaya diri, ini yang susah, gitu, ya. Kemudian setelah kita melihat dari dampak, ya, dampak stres itu tadi, maka kita membahas tentang kreativitas kerja. Nah, kreativitas merupakan potensi yang dimiliki setiap manusia dan bukan yang
dan bukan yang diterima dari luar diri individu, ya. Kreativitas yang dimiliki manusia lahir bersama lahirnya manusia tersebut. Dalam kehidupan ini, kreativitas sangat penting karena kreativitas merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia. Mas Mbak semua, di dalam kreativitas ini merupakan kaitannya dengan potensi. Potensi di setiap manusia, di setiap individu itu pastinya berbeda-beda, ya. Nah, ingat bahwa kreativitas ini, ya, dimiliki setiap manusia itu bukan diterima dari luar diri individu. Maka Mas Mbak semua, kreativitas ini dimiliki manusia itu lahir bersama lahirnya manusia tersebut, ya. Di dalam kehidupan ini kita lihat saja bahwa kreativitas itu juga merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia. Maka kita lihat dari definisi kreativitas menurut para ahli, ya. Ini yang pertama, menurut Connie R. Semiawan, bahwa kreativitas adalah modifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Dengan kata lain, terdapat dua konsep lama yang dikombinasikan menjadi suatu konsep baru. Inilah kaitannya dengan kreativitas, ya. Di sini adanya modifikasi, ya. Modifikasi berarti ada sesuatu inovasi, ya, yang menjadikan konsep ini semakin baru, kreatif, ya. Kreatif berarti berbeda dengan yang terdahulu, seperti itu. Ada inovasinya, ya. Ada inovasinya, seperti itu. Kemudian setelah kita memahami tentang kreativitas ini dari pakar ahli, ya, dari Connie, maka di sini menurut Jawad, ya, ini pakar ahli yang kedua dari Kemendikbud, kreativitas adalah kemampuan, ya, kemampuan berpikir untuk meraih hasil-hasil yang variatif dan baru, serta memungkinkan untuk diaplikasikan baik dalam bidang keilmuan, ya, baik dalam bidang keilmuan. Kemudian kita lihat dari hasil-hasil yang variatif, ya, kemudian pastinya baru, ya. Kemudian keolahragaan, kesusastraan maupun bidang kehidupan lain yang melimpah. Inilah kreativitas, di mana kreativitas ini pastinya di dalam Kemendikbud, ya, dari Kemendikbud ini memberikan definisi kreativitas itu pastinya variatif yang baru, variatif dan baru, dari aplikasikan, ya, dari aplikasinya, kemudian dari bidang keilmuannya, dari bidang kehidupannya, seperti itu. Kemudian ada beberapa teknik untuk memacu timbulnya kreativitas menurut Nursito, ya. Jadi kreativitas itu bisa diasah, Mas Mbak semua, dari aktif membaca, gemar melakukan telaah, ya, giat berapresiasi, mencintai nilai seni, reflektif terhadap perkembangan, menghasilkan sejumlah karya, dan dapat memberikan contoh dari hal-hal yang dibutuhkan orang lain.
Maka di dalam bidang olahraga, kreativitas itu dapat diartikan dengan kemampuan berpikir secara lancar, lentur, dan orisinal dalam menciptakan suatu gagasan yang bersifat unik, berbeda, orisinal, baru, indah, efisien, dan bermakna baik pada olahraga tari, olahraga musik, olahraga di sini olahraga rupa, sehingga mampu menemukan suatu cara baru dalam memecahkan masalah yang ditemui pada bidang olahraga yang ditekuni. Artinya di dalam kreativitas ini kaitannya adanya inovasi, adanya pembaharuan, ya. Di sini dilihat dari misalkan saja kalau olahraga dari olahraga musik juga bisa, ya. Kemudian lihat juga dari cara menemukan cara yang baru. Jadi ketika musik itu, ya, misalkan olahraga musik ada inovasinya, itu akan ketika ada inovasinya itu akan membuat peminatnya itu semakin banyak, ya, peminatnya semakin menarik, seperti itu. Olahraga juga sama. Olahraga misalkan saja mas mbak semua, olahraga kalau musiknya hanya itu saja, itu akan menjadi orang itu ada rasa bosan. Tetapi kalau dia berkreatif, inovatif, olahraga itu digunakan dengan misalkan saja dengan musik yang lagi ngetren, lagi in sekarang, itu pastinya untuk orang yang mengikuti, peminatnya akan semakin banyak, seperti itu, ya. Jadi disesuaikan dengan yang terbarukan. Kemudian Anda bisa melihat dari ciri-ciri kreativitas, yaitu menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa, menciptakan berbagai ragam dan jumlah gagasan guna memecahkan persoalan. Kemudian sering mengajukan tanggapan yang unik dan pintar, ya, berani mengambil resiko, suka mencoba, kemudian peka terhadap keindahan dari segi estetika dan lingkungan. Maka kita lihat dari sini tahapan kreativitas. Kreativitas itu muncul dalam 4 tahap. Maka ada tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap pencerahan, tahap pelaksanaan. Maka karya kreatif itu tidak hanya lahir karena kebetulan, melainkan melalui serangkaian proses kreatif yang menuntut kecakapan, keterampilan, dan motivasi yang kuat. Ada 3 faktor yang menentukan prestasi seseorang, yaitu motivasi atau komitmen yang tinggi, keterampilan dalam bidang yang ditekuni dalam kecakapan kreatif. Maka mas mbak semua, setelah kita membahas materi stres dan kreativitas kerja di sini, nah mas mbak semua jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Nah, Anda mengerjakan, ya, nanti mas mbak semua kerjakan. Untuk soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan dampak gejala stres kerja. 2. Apa yang dimaksud kreativitas menurut 2 pakar ahli yang berbeda, ya, mas mbak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Materi yang kita bahas ini tadi pastinya di dalam materi stres dan kreativitas kerja, mas mbak semua memahami. Jangan lupa mas mbak semua login di Siakat untuk presensi mata kuliah perilaku organisasi ini di pertemuan ke-10, ya. Terima kasih mas mbak semua atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.